Oke, baiklah. Shalom, selamat pagi waktu Dover dan selamat malam waktu Indonesia. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu kembali. Selamat bergabung di program Fendi Menyapa di pagi ini. Hari ini kita akan bahas tentang bisnisku, mimbarku. Ya, bisnisku adalah mimbarku. Nah, pekerjaan itu apa? Dan apakah kehendak Tuhan untuk kita bekerja? Apakah seorang Kristen memaknai bekerja? Ya, istriku, oke. Saya nyaman dengan baju ini. Ibu Pendeta Weisi tahu. Oke, baik. Selamat bergabung dulu dengan Ibu Koce Tenu. Shalom Ibu Koce dan Ibu Email. Tuhan memberkati. Dan shalom juga buat Ibu Vena Sitania Pesih. Oke, selamat malam Ibu Vena. Tuhan memberkati dan sukacita jadi bagian hidup kita. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Mona Saetapi dan Ibu Pendeta Titiwas. Dan Bapak Mensano, selamat bergabung, Tuhan memberkati. Dan shalom untuk Ibu Dela Sumeru dan Ibu Pendeta Weisi Matau. Selamat pagi. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan bahas tentang bisnis yang diurapi, atau saya kasih judul di situ, bisnisku adalah mimbarku. Di bisnis, di tempat usahamu, disitulah tempat di mana orang bisa melihat dan menikmati kebesaran Tuhan lewat kehadiran Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya nyapa dulu, menyapa beberapa teman-teman yang sudah bergabung. Ibu Ika Nikilu, selamat bergabung. Ibu Yulia Titi, dan shalom juga buat Ibu Salina Laberi dan Elvis Usmani. Tuhan memberkati. Shalom, shalom. Sukacita jadi bagian hidup kita. Baik. Nah, menarik untuk kita belajar hari ini Bapak Ibu. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-25, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan, sadap ya, mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, kata mengusahakan dan memelihara berarti berbicara tentang pekerjaan di situ tentunya. Nah, menariknya untuk kita belajar adalah, ingat baik bahwa manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan, ya. Dan manusia diciptakan untuk bekerja. Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden untuk mengusahakan dan mengoptimalkan yang terbaik dihasilkan dari Taman Eden itu sendiri. Dan kita tahu bahwa Tuhan menugaskan Adam untuk memberi nama sekian banyak hewan yang ada di planet bumi ini. Dan Adam memiliki kemampuan dan kecakapan yang begitu luar biasa untuk memberi nama setiap hewan dan binatang-binatang itu. Nah, menarik untuk kita belajar hari ini Bapak Ibu bahwa kita diciptakan untuk bekerja. Jadi tidak seharusnya seseorang bergantung terlalu banyak pada orang lain yang tidak mau bekerja. Makanya Alkitab berkata bahwa orang malas itu selalu memiliki banyak alasan. Dalam bentuk apa saja, orang malas itu selalu punya alasan. Bekerja sudah menjadi tanggung jawab yang Allah berikan untuk kita selama kita hidup. Itu bekerja, ya. Jadi itu sebabnya saya mau kasih tahu bahwa judul pemberitaan kita, judul sharing kita hari ini adalah bisnisku, mimbarku. Wow, keren banget. Jadi orang bisa melihat dan menonton kedahsyatan Tuhan lewat hasil kerja Anda. Orang bisa menikmati Tuhan dari pekerjaan Anda. Dan pekerjaan-pekerjaan Anda itu juga yang akan dinikmati oleh orang lain. Dan saya sadar betul bahwa saya salah satu orang yang suka dan menyukai hasil kerajinan tangan. Saya pernah ada di satu desa, tepatnya di Pulau Seram.
Dan saya bisa lihat bagaimana orang-orang itu menganyam membuat tikar untuk mereka bisa tidur di atasnya. Dan saya lihat bagaimana dengan keterampilan dan kecakapan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka, mereka mengerjakan itu dan bisa menjawab kebutuhan dari keluarganya. Nah, menariknya hari ini kita akan belajar ini bahwa kita semua manusia dilahirkan untuk bekerja. Karena Tuhan menetapkan, artinya Tuhan menaruh Adam dan Hawa di sana untuk bekerja. Nah, shalom Ibu Nor Kesaulia dan shalom juga untuk Ibu Ais Sumeru dan Bung Ais Sumeru dan Ibu Yolanda Talahatu. Apa kabar Ibu Yola? Dan juga Christoph William dan juga Ibu Vera Surya yang sudah bergabung. Dan Ibu Magdalena, hamba Tuhan yang luar biasa, Purwaningsi, dan Bapak Erwin Lee yang sedang menyaksikan program ini. Dan juga Ibu Mi Rumatora. Tuhan memberkati Ibu Mi, selamat bergabung. Nah, baik Bapak Ibu, tanpa kita memperpanjang lebar, kita harus masuk pada poin-poin penting ini. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Linda Rumpeniak yang sudah join bersama kita hari ini. Shalom Ibu Linda, baik. Saudaraku yang diberkati Tuhan, nah di dalam Efesus pasal 4 ayat 28 dikatakan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini menarik. Jadi tujuan bekerja itu bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi tujuan bekerja adalah melengkapi dan memenuhi kebutuhan orang lain juga. Jadi saudaraku yang diberkati, Anda dikirim ke planet bumi ini bukan untuk merusak negeri ini, bukan merusak tanah ini, bukan untuk merusak kota bahkan bangsa di mana Tuhan tempatkan Anda. Kita dikirim ke dunia ini, kita hadir di dunia ini untuk melipat ganda, mengoptimalkan potensi terbaik Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kita untuk kita menggarap bumi ini kepada tujuan-tujuan yang mulia. Nah, hari ini Bapak Ibu yang diberkati, sadar betul bahwa kita adalah manusia yang tidak luput dari dosa, itu jelas. Semua kita manusia berdosa. Semua kita kehilangan kemuliaan Allah ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Namun sebagai seorang Kristen yang percaya, kita sadar dan mengerti bahwa Allah sudah mengampuni kita, sehingga ada pertobatan seperti pada ayat Alkitab tentang bertobat, bahwa karena satu orang bertobat, satu sorga bersukacita. Nah, menariknya begini, ketika seseorang melakukan bagian dia dan berfungsi di dalam panggilan, berfungsi di bumi ini, ketika dia berfungsi, ketika dia bekerja dalam fungsi maksimalnya dia, Anda sadar atau tidak bahwa Anda sedang membawa pengaruh positif kepada dunia di mana Anda hadir. Nah, ini menarik nih. Sebagai rasa syukur kita ketika kita sudah bertobat, apa saja yang kita sentuh pegang dijadikan Tuhan berhasil dan diberkati. Kenapa? Karena sentuhan tangan Anda adalah sentuhan tangan yang diurapi. Tangan yang diurapi akan selalu menghasilkan hal-hal yang tidak biasa dalam hidupnya. Saya mendengar dan saya menyaksikan dan saya menonton dan mengalami apa yang disebut dengan berkat perkenanan Tuhan. Nah, perkenanan Tuhan itu datang kepada orang-orang yang tangannya tidak bisa diam, artinya suka bekerja. Nah, baik saudaraku, pelan-pelan Bapak Ibu. Kita tidak bisa lagi melakukan dosa yang sama pada situasi yang dulu gitu ya. Jadi kalau macam contoh, Anda dulu suka berjudi. Sekarang saya sudah bertobat, saya tidak mau lagi ke situ. Nah, potensi Anda untuk melakukan judi masih bisa. Tapi Anda memilih untuk tidak melakukannya. Kenapa? Karena Anda telah memiliki konsep, artinya pemikiran yang berbeda dari sebelumnya. Makanya saya bilang metanoia, bertobat itu artinya perubahan pikiran, perubahan cara pandang, perubahan agenda hidup kita. Ketika pertobatan yang dimaksud adalah mewarnai dunia dengan pikiran dan pemahaman yang baru, itu bertobat. Bertobat artinya Anda berbalik dari arah
yang salah kepada arah yang benar. Artinya Anda berbalik dari kehidupan dunia kepada kehidupan Allah. Nah, ketika orang yang bertobat melakukan apa yang disebut dengan bisnis, hasilnya bakalan berbeda Bapak Ibu. Berbeda banget. Nah, jadi bekerja bukan lagi sesuatu yang berupa tanda kutip kutuk itu, tapi bekerja adalah bagian dari berkat. Nah, tahukah saudara bahwa Adam dan Hawa ada di Taman Eden itu punya tugas ya, mengusahakan dan memelihara. Nah, ini keren ini. Nah, banyak dari kita ketika sudah dipromosi Tuhan, kita lupa yang namanya memelihara. Nah, biaya pemeliharaan itu jauh lebih mahal dari biaya membangun. Nah, membangun segala sesuatu itu begitu cepat, tapi memelihara itu tidak gampang. Itu sebabnya pernyataan saya selalu katakan bahwa karunia membawa Anda ke puncak. Itu seperti kamu mengusahakan begitu, kamu ke puncak. Nah, karakter itu yang menahan Anda tetap di puncak. Itu yang namanya memelihara. Memelihara itu nggak gampang. Itu. Maintenance itu nggak gampang. Anda perlu tanggung jawab dan waktu. Bahkan maaf kata nih kalau saya bilang biayanya lebih besar dari membangun. Ya. Nah, kita tahu bahwa hampir setiap tahun beberapa dari kita suka ngecat rumahnya pergantian tahun. Itu biaya maintenance itu untuk menjaga suasana rumah tetap terjaga begitu. Atmosfer rumah dengan mengganti warna dan sebagainya. Itu memelihara lebih mahal daripada membangun. Nah, hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya akan bicara tentang dunia usaha, pendidikan, dan pemerintahan. Nah, tentunya dia bakalan berseri nih, karena dia tidak bisa habis dalam 1-2 jam ke depan. Ini bakalan berseri. Dan saya ingin bahwa ketika seseorang mulai menerjunkan dirinya, artinya mulai mengambil waktu dalam bekerja, orang yang bertobat dan orang yang belum bertobat, hasilnya bakalan berbeda. Nah, hasilnya itu tidak berupa materi yang banyak, tapi lebih kepada jiwa yang diperkaya. Itu beda, jiwa yang diperkaya. Nah, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa mari kita mengejar hal-hal yang di atas ketimbang yang di bawah. Dalam pengertian begini, jangan menghabiskan waktumu hanya untuk mengurusi hal-hal jasmani saja. Tapi lebih kepada apa? Bisnis dengan cara Tuhan. Itu yang keren. Ya. Nah, bagaimana bisnis dengan cara Tuhan? Nah, mari kita ikuti pelan-pelan materi dan pelajaran ini ya. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa dunia usaha, pendidikan, dan pemerintah adalah arteri pada sebuah kota. Apa itu arteri? Arteri itu nadi. Dalam ilmu kedokteran itu dibilang tuh pembuluh darah yang mengalir darah dari jantung ke seluruh bagian badan. Ya. Nah, itu arteri. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa dunia usaha, pendidikan, dan pemerintahan itu 3 hal ini yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sebuah kota. Dan kepada Bapak Ibu yang bisnis, kepada Bapak Ibu yang sebut saja dia mungkin bisnismen dan sebagainya. Ini bagus buat kita coba belajar dan mencerna. Lalu kemudian kepada Bapak Ibu yang bekerja di kantor pemerintahan, bekerja di bank, di mana saja, ini bagus untuk menjadi semacam bahan pertimbangan materi ini, sekaligus bahan evaluasi diri, dan sekaligus juga sebagai bahan untuk semacam pemicu untuk saudara bekerja dengan cara-cara yang berbeda. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjut pelan-pelan dulu. Nah, dunia usaha adalah itu kalau saya sebut sebuah kota, artinya sebuah kota besar yang merupakan jantung bagi manusia. Kalau saya sebut dunia usaha itu seperti sebuah kota yang dimana kamu harus bangun untuk melihat kemakmuran dari sebuah kota. Dan dunia usaha itu jantungnya dari manusia, bagi manusia, dunia usaha.
Sebuah pergerakan kota, sebuah pergerakan sebuah bangsa itu ditentukan dari dunia usaha. Usaha berhasil dan tidak, artinya gini, sebuah bangsa berhasil dan tidak, itu diukur juga dari dunia usaha sekarang. Nah, pandemik ini telah membuat banyak sekali usaha-usaha mulai berjatuhan. Beberapa hari lalu kita dikejutkan lagi dengan salah satu toko retail di sini yang bakalan tutup, dan itu bukan terjadi 1-2 toko itu, tapi ada beberapa. Dan terakhir kita ketemu toko yang biasa menghadirkan yang namanya perabot-perabot rumah tangga yang bergengsi. Nah, ternyata tutup, ya. Oke. Nah, ini yang saya mau sajikan kepada Bapak Ibu. Mari coba materi ini kiranya mendapat semacam bahan perenungan lah buat setiap kita untuk menarik apa yang menjadi agenda dan kerja kita dari hari ke hari. Oke, baik. Melalui ketiga arteri tersebut yang tadi saya sebutkan, dunia usaha, pendidikan, dan pemerintahan itu, mengalir kehidupan dari suatu kota. Ya. Sebuah kota tidak bisa ada tanpa sebuah dunia usaha. Tapi dalam hal ini, saya berbicara fokus kepada dunia usaha, bisnis, atau pekerjaan, atau bekerja. Nah, sama seperti manusia tidak dapat hidup tanpa sebuah jantung, demikianlah kehidupan kekristenan kita, kehidupan manusia tidak bisa hidup tanpa bekerja. Nah, justru bekerja itu sesuatu yang diharuskan, harus kita lewati dan harus kita hidupi dari waktu ke waktu. Nah, baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, Bapak Ibu bisa baca di sana juga. Selain Kejadian pasal 1 ayat 25 dan Kejadian 1 ayat 26, dikatakan kepada kita bahwa, saya pelan-pelan dengan Bapak Ibu semua ya. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan atas burung-burung di udara, dan atas ternak-ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala melata yang merayap di bumi. Ya tahu? Di ayat yang ke-25 tadi dikatakan bahwa Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, Allah melihat semua ciptaannya itu baik. Untuk menjaga baiknya itu, Tuhan perlu menempatkan yang namanya Adam dan Hawa untuk apa? Memelihara. Maintenance. Itu perlu. Biaya membangun itu murah, tapi biaya maintenance itu mahal. Nah, sekali lagi, penting untuk kita belajar akan hal ini. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, coba saudara lihat ini baik-baik. Seperti tadi saya pertama katakan Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Ya, oke. Kejadian 2 ayat ayat 15. Nah, begini. Dalam perjanjian lama, hal berusaha itu ditekankan oleh Tuhan. Ya. Sangat ditekankan oleh Alkitab. Karena merupakan tugas yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Seperti dikatakan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 tadi. Bahwa Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden. Untuk apa? Mereka berkuasa atas ikan-ikan dan burung-burung di udara dan sebagainya. Lalu pesan-pesan berikut adalah Tuhan memberkati mereka. Nah, pelan-pelan Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan bahwa kita tahu bahwa Allah telah mendelegasikan wewenang kepada Adam supaya dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Sebenarnya sudah terjadi transaksi sederhana antara Tuhan dan manusia. Hal ini
Berarti bahwa bisnis itu muncul sejak manusia ada di muka bumi. Ya, bisnis. Nah, karena Tuhan mendelegasikan wewenang dan otoritas Dia untuk mengelola taman yang Tuhan desain. Nah, tapi itu yang saya bilang, Tuhan Dia bertanggung jawab ketika Dia mengurus manusia, ketika Dia artinya mempekerjakan, kalau saya pakai bahasa itu aja, mempekerjakan Adam dan Hawa di Taman Eden itu untuk memelihara dan mengusahakan itu taman. Tuhan sudah kasih mereka dengan fasilitas hikmat dan kemampuan, dan biaya hidup mereka terjamin di Taman Eden. Karena dikatakan bahwa mereka menikmati makan minum dari mana? Dari situ. Tuhan fasilitasi semua. Di Taman Eden itu mereka ingin menikmati perhiasan, ada. Batu krisopras, emas ada. Suplai air minum ada, 4 sungai. Makan minum buah-buahan ada di taman semuanya. Oke. Nah, menariknya adalah Tuhan menciptakan semua itu pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Pada hari yang keenam Tuhan ciptakan manusia. Artinya gini, fasilitas Tuhan siapkan dulu, baru manusia hadir. Allah kita Allah yang bertanggung jawab. Dia tidak utus manusia tanpa perbekalan, tanpa fasilitas. Jadi waktu Dia utus seseorang, Dia utus Adam dan Hawa untuk pelihara itu Taman Eden. Dia sudah desain dulu, dia sudah buat semua tuh hari pertama, kedua, ketiga. Dia fasilitasi apa yang dibutuhkan oleh Adam dan Hawa. Kemudian Adam dan Hawa ditempatkan. Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia sangat mengerti apa yang menjadi kebutuhan dari manusia itu sendiri. Nah, ini soal bekerja Bapak Ibu ya. Nah, pada zaman Nuh, manusia mulai berusaha dalam bentuk apa nih? Seperti Nuh dipercayakan Tuhan untuk membangun bahtera. Nah, artinya gini, untuk kalau sekarang tuh galangan kapal yang besar-besar, ya Nuh punya itu dulu. Ini kehebatan Tuhan dalam pengertian gini, Tuhan kasih hikmat buat Nuh untuk membangun apa yang menjadi agenda Tuhan ke depan ini. Nah, ordernya datang dari Kejadian 6. Ordernya datang tuh dari Tuhan dan digunakan oleh manusia yang ingin diselamatkan oleh Allah dari air bah. Kejadian pasal 6 ayat 14. Berarti bisnis itu sudah mulai dari penciptaan. Lalu kemudian kepada wilayah Nuh sekarang. Pelan-pelan Bapak Ibu. Setelah peristiwa air bah, Allah memberkati bumi lagi. Dan ini memberikan gambaran tentang perkembangan bisnis yang kelihatannya dan bisa dicapai oleh anak-anak manusia sampai saat ini. Nah, usaha pertanian, perkebunan yang sekarang dikenal sebagai agrobisnis ini, Tuhan menunjukkan perhatiannya dalam agrobisnis ketika Ia berjanji selama bumi masih ada. Ini keren banget Tuhan tuh. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Pertaniannya dipelihara Tuhan. Jadi Tuhan pengendali cuaca, Tuhan pengendali musim. Dia pegang kendali semua. Jadi menarik untuk kita belajar hari ini adalah apa saja yang Bapak Ibu tabur selama itu ada di dalam agenda Tuhan akan mengeluarkan hal-hal yang tidak biasa. Tuhan memberkati semua jerih lelah kita. Dan Tuhan mendukung dengan seluruh fasilitas Tuhan yang ada di sekitar kita. Nah, dikatakan bahwa selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai. Berarti ketika kamu menabur, tuh Alkitab bilang gini, aku menanam, Apolos menyiram, Allah beri pertumbuhan. Berarti tugas kita adalah menabur, menyiram. Tugas kita. Nah, selebihnya jangan tanya soal pertumbuhan. Nah, karena pertumbuhan itu bagiannya Tuhan. Tahukah saudara bahwa Allah kita adalah Allah yang memberkati apa yang kita tabur. Allah kita memberkati apa yang kita pelihara. Nah, orang yang suka memelihara, artinya orang yang suka merawat, orang-orang itu juga yang dipercayakan lebih. Gitu loh. Nah, potensi terbaik manusia dikasih Tuhan bukan untuk kepentingan diri sendiri.
Tapi potensi terbaik manusia diberikan untuk memberdayakan dan untuk mengoptimalkan dan menjadi berkat bagi orang lain. Tahukah saudara bahwa kehidupan yang Tuhan percayakan sekarang adalah kehidupan yang akan memultiplikasi, melipat gandakan gitu loh. Nah, ini asik untuk kita belajar Bapak Ibu. Nah, usaha pertanian itu dan perkebunan yang sekarang kita kenal sebagai agrobisnis ini sekarang telah menjadi pelipat gandaan yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Nah, bukan cuma itu Bapak Ibu. Nah, mari kita telusuri pelan-pelan. Bisnis perubahan, kemudian bisnis perburuan, berburu. Ya. Bisnis berburu dipelopori oleh siapa? Nimrod. Nah, dikatakan Alkitab tulis loh ya. Alkitab mencatat Kejadian 10 ayat 9. Dikatakan bahwa seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Siapa orangnya? Nimrod. Nah, peristiwa di Babel, Kejadian 11 ayat 8 sampai 9, ternyata tumbuh banyak cikal bakal bisnis manusia yang seperti membuat batu bata, bisnis bahasa, keramik dan sebagainya. Itu ada semua, tertulis Bapak Ibu. Nah, jadi kalau saudara Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jadi kalau kita bilang bahwa bekerja itu hasil dari kutuk, saya pikir mungkin kita perlu berpikir ulang. Nah, karena Adam dan Hawa diciptakan di sana, ditaruh di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Jadi manusia dipercayakan hal-hal penting. Bapak Ibu bisa bayangkan coba, Tuhan bisa percayakan hasil tangannya kepada manusia. Bukankah itu sesuatu yang terhormat? Betapa kita dimuliakan banget. Ini keren banget. Tuhan keren banget. Nah, ini menarik Bapak Ibu lihat. Sebagian besar tulisan Musa dalam Perjanjian Lama terdiri atas perintah-perintah Tuhan mengenai usaha pertanian. Ini keren banget. Ini bagus banget. Nah, Anda bisa catat itu di dalam Imamat 25 ayat 3 dan 4. Ya toh? Lalu Tuhan juga terlihat dalam bisnis real estate, tanah dan rumah. Ya. Dan cara mengadakan transaksi bisnis tersebut. Ya, kita bisa lihat itu di dalam Imamat 25 ayat 10 sampai dengan 25. Kemudian Ulangan 19 ayat 14, 27, kemudian pasal 27 dari Ulangan 27 ayat 17. Nah, ini asik banget. Nah, oke, pelan-pelan Bapak Ibu. Nah, perlu diketahui bahwa dalam Perjanjian Lama banyak kita menjumpai masyarakat Yahudi yang melakukan bisnis, yaitu usaha dagangan, misalnya tukang perak, tukang tenun. Orang Yahudi melakukan banyak kegiatan bisnis karena dalam Perjanjian Lama bekerja itu sangat dihormati. Nah, bekerja itu sangat dihormati. Jadi saya sangat percaya sekali bahwa apa saja yang dihasilkan oleh tanganmu pasti menghasilkan berkat. Selama hidupmu dan konsep pemahamanmu tentang bekerja untuk Tuhan itu jelas. Nah, melayanilah untuk Tuhan, bekerjalah untuk Tuhan dalam pengertian gini. Ada orang lain lihat atau tidak, pemimpinmu lihat atau tidak, tapi selama kamu bekerja dengan ketulusan, dengan keseriusan, itu mendatangkan berkat yang tidak biasa. Anda bakalan diberkati habis-habisan untuk itu. Nah, karena kalau kita belajar Bapak Ibu dari Perjanjian Lama, nah, bagi orang Yahudi bekerja adalah kehidupan. Wow. Bagi orang Yahudi bekerja adalah kehidupan. Nah, orang Yahudi mengenal ungkapan orang yang tidak mengajar anak lelakinya berusaha mengajarnya mencuri. Ngerti nggak? Saya ulangi. Orang Yahudi mengenal ungkapan ini.
orang yang tidak mengajar anak lelakinya berusaha atau bekerja, mengajarnya mencuri. Artinya, kalau kamu tidak ajarkan anakmu bekerja atau berusaha atau memanage sesuatu, memelihara sesuatu, itu sama halnya dengan Anda mengajarnya untuk mencuri. Wow. Nah, itu sebabnya di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 28 dikatakan bahwa orang yang mencuri janganlah mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya, ini jelas banget. Kalau Anda baca Alkitab, menemukan kata ini, supaya, berarti itu sering menuju kepada tujuan. Nah, dikatakan supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Asik kan? Nah, jadi tujuan Anda bekerja bukan untuk diri sendiri, tapi untuk mencukupkan atau memberkati orang lain. Nah, makanya saya pernah bilang, definisi berkat adalah cukup untuk Anda, lebih untuk orang lain. Tujuannya adalah supaya ada keseimbangan. Hidup ini perlu ada keseimbangan. Nah, kalau orang mencuri, merugikan dirinya, merugikan orang lain. Tapi kalau orang itu bekerja, dia berkati dirinya dan dia berkati kehidupan orang lain. Dikatakan tujuannya jelas dalam Efesus pasal 4 ayat 28 dikatakan supaya ia dapat membagikan, share. Dia membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, saya sangat menyukai adalah orang-orang yang suka memberi. Memberi bukan selalu bernuansa materi. Ketika Anda memberi waktu mendoakan temanmu, itu sudah memberi. Waktu Anda berdoa kepada tetanggamu yang sakit, itu sudah memberi. Nah, tapi di dalam hal ini, saya mau mengajarkan Bapak Ibu, dengan Anda bekerja secara fisik, Anda sedang mengoptimalkan potensi saudara dan tidak meninakbobokan potensimu, tapi memaksimalkan. Itu yang menarik. Orang yang bekerja adalah orang yang mengerti tanggung jawab kenapa dia ada di bumi. Orang yang bekerja adalah orang yang pahami betul isi hati Tuhan. Karena isi hati Tuhan adalah dengan kamu bekerja, kamu bisa tolong kekurangan orang lain. Kan asik. Lalu Pak Pendeta, kita tidak bisa menikmati yang lain. Menikmati mungkin pesta ulang tahun atau pergi weekend dengan keluarga atau pergi berlibur. Oh, bisa. Nah, jangan salah. Nah, menarik untuk kita belajar di sini adalah begini. Supaya kita memenuhi tujuan kenapa kita ada di bumi. Nah, untuk membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, ini keren. Nah, dengan Anda menolong orang yang berkekurangan, Anda sebenarnya sedang membuat kota itu diberkati. Nah, pernah saya bilang, jangan tutup matamu dari orang miskin, dari orang yang berkekurangan. Jangan tutup matamu. Gitu. Karena kalau kamu tutup, kamu sedang ada dalam masalah. Nah, apalagi Anda yang punya pekerjaan, belajarlah untuk berbagi dengan orang lain. Dalam pengertian gini, kalau kamu punya lebih, kenapa kamu nggak berbagi? Kan begitu. Nah, oke, pelan-pelan Bapak Ibu, kita kembali ke sini. Nah, bagi orang Yahudi bekerja adalah kehidupan. Nah, orang Yahudi mengenal ungkapan seperti tadi saya katakan tuh. Orang yang tidak mengajar anak lelakinya berusaha, mengajarnya mencuri. Seorang rabi Yahudi sama kedudukannya dengan seorang dosen atau profesor guru di perguruan tinggi. Tetapi menurut hukum Yahudi, ia tak boleh menerima 1 sen pun dari tugas mengajarnya. Ia harus menguasai suatu bidang usaha yang dilakukannya dengan tangannya
dan dengan demikian ia memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena itu ada rabi yang menjadi tukang jahit, tukang sepatu, tukang cukur, atau tukang roti, dan bahkan pula menjadi aktor. Bekerja bagi seorang Yahudi adalah kehidupan. Nah, ini menarik ini Bapak Ibu. Lalu Pak Pendeta, bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan yang lain? Nah, ingat baik saudaraku yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus menjelaskannya secara detail. Orang yang memberitakan Injil makan dari Injil. Nah, jangan salah, oke? Nah, tapi bagaimana dengan pendeta-pendeta yang bekerja? Artinya mereka melayani mimbar, tapi mereka juga bekerja di luar dan mereka punya bisnis. Oh, itu bagus, gitu ya. Justru saya secara pribadi saya pengen bekerja. Cuma istri saya bilang, no, kita sudah cukup Bapak. Bapak tidak usah kerja. Bapak fokus melayani saja. Kan masing-masing kita punya jubah beda-beda, gitu toh. Nah, tapi mari. Gitu. Itu bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan atau dipersoalkan, ya. Nah, tapi yang jelas bagi Bapak Ibu sekarang adalah karena orang Yahudi memahami bahwa bekerja bagi seorang Yahudi adalah kehidupan. Nah, jadi orang Yahudi khususnya rabi, mereka juga mencari penghasilan sendiri. Salah satu cara adalah berbisnis. Jadi saya punya teman-teman hamba Tuhan banyak yang berbisnis. Hari Minggu mereka khotbah. Tapi hari berikutnya mereka bisnis. Nah, apakah itu tidak alkitabiah? No. Itu alkitabiah. Bahkan saya senang karena saya sendiri secara pribadi pun pingin bekerja. Kenapa? Dengan saya bekerja, mimbar saya makin luas. Mimbar saya bukan cuma di gereja, tapi mimbar saya di tempat pekerjaan. Nah, itu kerinduan saya. Cuman saya dengan istri telah diskusi bahwa Papa biar saya yang bekerja. Kamu stay, kamu belajar, kamu persiapkan khotbah, kamu mengajar orang. Nah, itu aja, itu tugas kamu. Karena itu panggilan kamu, itu jubah kamu, itu sepatunya kamu. Nah, menarik Bapak Ibu kan, kenapa? Karena bagi orang Yahudi sangat menghargai yang namanya keahlian dan keterampilan dalam perjanjian lama loh ya. Kita jumpai hamba Tuhan yang melakukan bentuk bisnis misalnya pengusaha di bidang peternakan. Nah, Abraham itu pebisnis hebat loh. Ya. Di samping dia bangun mezbah, di samping dia panggil nama Tuhan di setiap wilayah yang dia duduki dan tempati, dia juga bisnis. Bisnisnya apa, Saudara? Yaitu dia punya kambing domba. Gitu. Dia punya kambing domba dan bukan cuma kambing domba Bapak Ibu. Dia punya bisnis juga yang lain apa? Dia jual beli tanah, men. Nah, kalau Saudara lihat dia beli apa tuh? Makapela dan sebagainya dan kita tahu itu untuk tempat penguburan. Itu bisnis semua. Jadi ada unsur bisnis di dalamnya semua. Nah, oke, baik pelan-pelan Bapak Ibu. Sampai mana tadi? Ya, ini Abraham. Sekarang kita coba telusuri seorang alat peraga kehidupan yang berpengaruh kepada kehidupan kita sampai hari ini, yang memberi pengaruh, yaitu Ayub. Ayub seorang yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi dia seorang pekerja keras. Telah membuktikan bahwa dia punya peternakan, dia punya ladang, dia punya hamba-hamba perempuan dan laki-laki. Dia pebisnis. Nah, itu Ayub. Dan kita tahu bersama bahwa Ayub memberikan bukan kelonggaran, tapi memberikan kesempatan untuk anak-anaknya menikmati pesta. Nah, kemudian setelah mereka pesta, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Jadi dia sebenarnya adalah seorang pebisnis yang memiliki jabatan imam. Saya sebut saja begitu. Kenapa? Karena setelah anak-anaknya berpesta, itu yang ada dalam benak dia. Jangan-jangan anak-anak saya melakukan dosa dan mendukakan hati Tuhan. Saya harus menyucikan mereka. Akhirnya kemudian didapati bahwa Ayub membangun mezbah dan menguduskan mereka dan memanggil nama Tuhan di sana. Artinya Anda bekerja pun itu tempat di mana mezbahmu harus bangun di situ. Anda bekerja di tempat pekerjaanmu, dimanapun kamu menghasilkan gaji atau pendapatan, disitulah tempat untuk kamu bangun mezbah. Karena Abraham membangun mezbah. Dengar,
Ishak, beberapa hari yang lalu saya diskusi kepada Anda tentang membangun mezbah. Bagaimana Ishak membangun mezbah, membangun tenda, dan memanggil nama Tuhan. Lalu kemudian menggali sumur. Jadi gini, ibadahnya jalan, bisnisnya juga jalan. Itu keren. Nah, ini saya kiranya apa yang menjadi pesan atau pemikiran saya ini mendapat tempat di hati saudara. Lalu mulai saudara renungkan. Lalu begini, beberapa hari lalu saya bertemu, saya dihubungi oleh salah satu anak Tuhan bahwa, Pak Pendeta, saya mau melayani Tuhan. Saya tanya, kamu bekerja apa sekarang? Saya pengusaha. No, kamu tetap melayani Tuhan dengan posisi sebagai pengusaha, it's okay. Jadi gini, ibadahmu jalan, pelayananmu jalan, tapi kamu usaha. Oh gitu ya Pak Pendeta? Iya, kamu jangan tinggalkan pekerjaanmu. Jangan. Kamu bisnis aja. Kamu pelajari, ada Abraham dan Ayub. Dan bukan cuma itu. Lot, Habel, Musa. Mereka melayani Tuhan, tapi tidak meninggalkan pekerjaan. Pekerjaan tetap jalan, tapi ibadah juga jalan. Itu keren. Nah, oke. Nah, saudara lihat itu. Daud, coba lihat. Daud waktu dipilih jadi raja, posisinya dia di mana? Dia bukan di rumah main kursi goyang. No. Dia di padang pengembalaan dalam tugas dan tanggung jawab. Dia lagi bisnis. Dia melakukan bisnis dan dia lakukan pekerjaan. Waktu Yesus pilih murid-murid, waktu mereka dalam posisi nganggur atau lagi bekerja? No, lagi bekerja Pak. Mereka lagi bekerja. Yesus ketemu pemungut cukai, panggil Matius, ikut saya, follow me, ikut. Dia lagi apa? Lakukan tugas, lagi dalam proses lakukan tugas. Waktu Yesus panggil Petrus dan teman-teman, waktu mereka posisi di mana? Posisinya lagi di pantai. Ngapain mereka di pantai? Liburan? No, lagi melaut. Oke, lagi beresin jala, bekerja. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, menarik untuk kita belajar hari ini. Jadi gini, bisnismu jalan, itu yang tadi saya kasih judul toh. Bisnismu, mimbarmu. Jadi waktu bisnismu jalan, pekerjaanmu jalan, Anda sambil bekerja, disertai dengan ibadahmu jalan. Gitu, itu namanya keseimbangan. Nah, waktu keseimbangan terjadi, Anda bisa terbang melejit jauh. Nah, sayangnya banyak orang melihat bekerja itu sebagai hal duniawi. Keliru. Bekerja itu adalah tempat di mana Anda beribadah. Abraham membangun mezbah, setelah itu dia mengembala. Apa? Dia urus ternaknya, ada hamba-hambanya. Nah, Ayub pun begitu. Nah, ingat, kebanyakan dari kita mengejar ibadah sampai lupa bekerja. Nah, itu yang terjadi kepada anak-anak mahasiswa. Melayani Tuhan luar biasa. Tapi skripsi tidak selesai-selesai. Sekolah nggak selesai-selesai. Asal mereka bilang, yang penting kita melayani. Iya sayang, melayani itu baik. Ada di gereja itu baik. Tapi bukan berarti Anda mengabaikan tugas dan pendidikanmu, dan pekerjaanmu, tanggung jawabmu. Nah, saya mendengar ada banyak sekali anak-anak muda pergi ke gereja dengan tujuan apa? Menghindari pekerjaan-pekerjaan di rumah. Seperti apa? Ngepel. Apalagi tuh, membersihkan perabot rumah tangga. Kita menghindar dari yang begitu-begituan. Ya itu salah. Nah makanya, waktu kamu sampai di rumah, kamu diomelin. Ibadahmu kacau juga. Nah itu yang saya bilang. Ibadahmu dan pekerjaanmu harus seimbang gitu. Tapi jangan salah juga. Ada orang yang kerja lupa ibadah, lupa mezbahnya. Nah, ini ada sisi ini gini. Ada orang yang kejar ibadah berlebihan, bukan berlebihan ya. Kejar ibadah saja, tapi bekerjanya kurang. Iya toh? Nah, tapi ada yang bekerja ibadahnya kurang.
Nah, saya mau mengajarkan Bapak Ibu seimbang di dalam dua hal ini. Bekerja oke, ibadah oke. Amin. Itu sebabnya judul pemberitaan saya, judul komunikasi saya hari ini adalah bisnisku, mimbarku gitu. Artinya gini, kamu jadi berkat di tempat bekerja, tapi kamu juga tidak mengabaikan mesbah pribadimu dengan Tuhan, ibadah-ibadahmu, ya toh, komunikasimu dengan Tuhan. Bahkan kamu nggak tinggalin itu, justru kamu mempertajam itu. Nah, itu keren. Nah, begini Bapak Ibu, oke, kita kasih contoh lagi. Contoh lihat Habel, ya toh, Habel bekerja, dia petani hebat gitu. Bukan petani, Kain itu petani. Nah, Habel ini peternak domba hebat. Habel apa? Habel ibadah, ibadah. Habel tidak melalaikan dia punya tanggung jawab sebagai seorang pekerja hulung. Dia bekerja, tapi dia tidak tinggalkan mezbahnya. Makanya mezbahnya diterima Tuhan. Nah, menarik untuk kita gini. Menarik untuk kita semua di sini adalah mari kita belajar segala sesuatu tuh dalam keseimbangan gitu loh. Nah, ada juga yang orang ingin kejar kesehatan gitu. Begitu dengar gini, contoh begitu dengar makan pisang itu bagus buat kesehatan gitu. Dia hampir setiap hari makan pisang. Dia sudah tidak mau sentuh lagi buah yang lain. Ya keliru juga, itu berlebihan bos. Yang namanya hidup itu perlu ada keseimbangan gitu. Sesekalilah, pertanyaannya gini, Pak Pendeta, apakah Pak Pendeta tidak bisa nonton film kah? Saya nonton film, tapi film tidak menjadi budak tidak memperbudak saya. Saya nonton film, tapi saya yang harus menguasai itu film. Gitu, bukan film yang harus kuasai saya. Pak Pendeta bisa main game? Bisa. Cuma kalau game sudah menguasai Anda, nah, Anda harus seimbang. Baca Alkitab 1 jam, ya harusnya game 1 jam. Jangan game 15 jam, baca Alkitab 5 menit. Itu salah. Gitu. Lalu Anda berharap Tuhan tambah cinta sama Anda. Memang betul Tuhan sudah cinta kita. Anda baca Alkitab dan tidak baca Alkitab juga tetap Tuhan sayang. Cuma begini, kualitas imanmu akan semakin terlihat ketika ujian datang. Kan begitu. Baca Alkitab 5 menit. Berharap Anda bisa kalahkan Goliat. Tapi main game 15 jam. Ya ilah. Anda keliru dong. Jangan berharap mengalahkan Goliatmu. Sementara Anda main game 15 sampai 1 hari full. Baca Alkitab 5 menit. Berdoa boro-boro. Nah, lalu Anda berharap bisa mengalahkan kedaginganmu. Ya nggak bisa lah. Aduh Bapak Ibu ini. Lalu kamu berharap Tuhan jaga saya. Ya Tuhan mau jaga bagaimana? You sendiri tidak memperlengkapi diri juga. Aduh. Nah, makanya Tuhan bilang jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Dari sana datang kehidupan. Ingat baik, Alkitab jelas mencatat gini. Jagalah hatimu. Tidak dibahasakan ini. Jagalah hatiku Tuhan jaga jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Dari sana datang kehidupan. Bukan curu Tuhan yang jaga kopung hati. Enak aja. Anda yang harus jaga hatimu. Udah, kembali ke sini. Musa juga begitu, bos. Musa begitu. Musa mengembalakan domba. Ya toh? Tapi dia mengizinkan Tuhan bicara kepada dia. Ini yang bagus. Ini yang keren. Saya berharap Bapak Ibu setelah mendengarkan materi ini, Bapak Ibu jangan membesarkan kerja lebih banyak, tapi waktu ibadahmu makin kurang. Jangan, perlu ada keseimbangan lah. Gitu. Jadi gimana Pak Pendeta? Kita kerja 8 jam, baca Alkitab 8 jam. Ya sudah, itu juga salah. Saudara jangan tangkap mentah-mentah seperti itu. Maksud saya begini, Anda harus seimbanglah. Seimbanglah dalam hal ibadahmu. Kalau kamu bekerja 8 jam sehari, kan masih ada sekian jam itu.
Itu ada masih belasan jam, ada berapa tuh? 16 jam masih saudara punya itu. Kenapa saudara nggak sisipkan 1 jam ke, 2 jam ke untuk Tuhan? Nah, ya saudara yang bisa uji hati sendiri masing-masing lah. Artinya saya tidak bilang malaikat kirim, utus, pelihara, jaga gitu. Nah, enggak kan? Ya, masing-masing kita, Anda sendiri yang tahu situasi hati Anda. Gitu. Nah, contoh, siapa lagi? Yitro pengembala juga. Tapi jangan salah, dia juga penasehat. Penasehat apa? Penasehat yang Tuhan kirim untuk menasehati anak-anak cucunya toh. Nah, itu yang saya bilang. Siapa lagi? Daud pengembalaan. Daud mengembala. Seperti tadi saya katakan, waktu Nabi Samuel datang ke Bethlehem untuk cari seorang raja di rumah Isai, Daud posisinya di mana? Lagi mengembalakan. Jadi Tuhan itu mau panggil orang, bukan panggil pengangguran. Gitu. Dengar baik, masih saya kasih tahu bos saudara ya. Perusahaan apapun di dunia ini, dia tidak akan pekerjakan orang pemalas. Dia bangkrut. Sama halnya saudara, pabrik apa yang besar di dunia ini. Tidak akan mempekerjakan orang malas dan orang pengangguran saja toh. Ya itu malas itu. Tapi Tuhan justru panggil raja, di tengah-tengah raja itu lagi melakukan tugas. Ini keren. Nah, coba lihat. Anda lihat Saul. Saul sebelum diurapi jadi raja, dia dalam posisi apa? Dalam pelaksana tugas perintah ayahnya. Ayahnya beritahu, carilah keledai-keledai betina ayahmu ini yang sudah hilang berapa hari ini. Kamu carilah. Dia dalam proses mencari keledai, itu proses apa? Dalam pelaksanaan tugas. Nah, dalam proses pelaksanaan tugas itu, dia diurapi kan begitu. Nah, makanya saya bilang bos Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan tunggu promosi. Anda mulai dari sini, bekerjalah dengan tanganmu. Garap potensi terbaik saudara. Karena dari situ promosi akan datang. Promosi tidak datang mengunjungi orang-orang pengangguran. No, bekerjalah. Fight dengan hidupmu. Jangan gini, jangan meninabobokan dirimu. Mengkonsumsi kemalasan. Jangan. Kemalasan itu tuh musuh paling besar Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk sukses, untuk diberkati. Nah, orang malas itu selalu memiliki pola pikir begini. Pemalas bilang, Amsal bilang begini, pemalas itu harus belajar dari binatang. Belajar dari siapa? Semut. Nah, menariknya gini, oke itu nanti kita bahas berikutlah. Tapi mari saya mau mengajarkan Bapak Ibu pelan-pelan dulu. Ketika bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, yang merupakan daerah yang subur dan produktif, yang melimpah susu dan madu, Keluaran 3 ayat 8, Ulangan 26 ayat 8. Orang Israel mulai mengusahakan daerah itu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Kanaan merupakan tempat perdagangan yang disukai karena letaknya tepat pada jalur perdagangan yang utama. Artinya Kanaan ini pusat sentral ekonomi arus keuangan, perdagangan begitu bagus di Kanaan itu. Nah, banyak bangsa membarter hasil-hasil dari tanah Kanaan, misalnya minyak zaitun, ditukarkan dengan hasil dari Mesir. Ya toh? Yehezkiel menulis Yehuda dan tanah Israel berdagang dengan engkau. Mereka menukar gandum dari Minit, mur, madu, minyak, dan balsam, ganti barang-barang daganganmu. Artinya, jadi gini, ketika Tuhan kirim Musa untuk bebaskan bangsa Israel, ini saya mulai cerita pelan ini. Ketika Tuhan kirim Musa dari ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan selama 430 tahun itu, Israel keluar bukan? Alkitab menjelaskan kepada kita dalam kitab Keluaran
begitu mereka keluar dari tanah Mesir, mana turun pada pagi hari dan burung puyuh terbang di sore hari pada perkemahan Israel. Jadi pagi-pagi mereka menikmati suplai dari sorga, sore-sore lagi mereka nikmati dari langit lagi. Ini berarti bahwa Tuhan penyediaannya tuh tanpa batas bagi manusia. Tapi dengar baik, ada persyaratan. Tuhan ngomong, kalian semua ini satu-satu gomer, oke? Jangan lebih. Nah, kenapa ada syarat begitu? Karena Tuhan ingin tahu ini orang-orang ini masih taat nggak? Ketaatan saudara mendatangkan berkat. Ketika mereka mereka ambil lebih dari satu gomer, yang sisanya busuk. Nah, itu yang saya bilang buat saudara. Kalau Tuhan sudah ngomong, berkatmu segini, sudah jangan serakah untuk ambil lebih. Jadi busuk. Nah, satu hal yang saudara perlu tahu adalah, Tuhan itu tahu ketika dia ngomong, ketika dia berkati Anda, dia ngerti ini manusia model kayak begini harus kasih persyaratan. Kalau enggak, semua dia pilih, akhirnya busuk, nggak jadi apa-apa. Oke. Nah, lihat saudara. 40 tahun mereka nikmati yang namanya berkat dari Tuhan. Oke, sampai kitab Mazmur ditulis mereka makan makanan malaikat. Nah, menarik untuk kita belajar adalah di sini dikatakan bahwa tanah Kanaan, begitu mereka masuk ke tanah Kanaan, langsung Tuhan ngomong, oke, sudah masuk di tanah Kanaan, kalian harus usahakan dari tanah ini. Jadi mereka menanam dan menyiram, mereka pelihara itu tanah, dan mereka makan dari hasil tanah Kanaan. Kerja. Jadi, nah, tugasnya Tuhan adalah apa? Tugas Tuhan beri pertumbuhan. Bagian kita apa? Menanam dan memelihara. Halo. Jadi itu tugas kita adalah menuai dan menanam. Ya. Nah, tahukah saudaraku yang diberkati Tuhan bahwa gini. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 6 dikatakan bahwa seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, Allah menjanjikan kepada semua orang yang bekerja keras adalah sebuah hasil yang harus dinikmati oleh mereka yang menabur. Petani yang baik menikmati hasil panennya. Nah, karena kau yang menikmati hasil pertama dari hasil tanganmu, Anda harus menabur benih juga yang bagus. Halo? Karena kamu menabur benih bagus, kamu yang makan pertama, jadi harus yang bagus. Nah, itu sebabnya saya pernah memberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa jangan bawa hasil korupsi, hasil judimu, dan memberi makan anak cucumu. Jangan. Alkitab tadi jelas mencatat kepada kita, hendaklah dia bekerja dengan tangannya sendiri. Itu. Nah, supaya padanya ada roti dan gandum, ada minyak, ada anggur. Nah, ini menarik untuk kita belajar ya. Artinya tidak sia-sia ketika kita bekerja keras. Tuhan berkati, Tuhan urapi. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah menabur yang bagus, menabur benih yang baik. Karena Anda sebagai petani, Andalah yang pertama menikmati benihnya, hasil taburanmu. Kalau kamu tabur benih yang jelek, jangan berharap terlalu banyak. Nah, itu yang saya katakan sering bahwa marilah menabur dengan kualitas Tuhan. Kualitas hatimu, karena taburanmu menunjukkan kualitas hatimu. Pemberianmu menentukan kualitas hatimu. Nah, ini perlu kita bedah nantinya. Pelan-pelan Bapak Ibu ya. Oke. Nah, lihat. Ketika Anda bisa baca itu di dalam Keluaran 3 ayat 8, Ulangan 26 ayat 8 ya. Nah,
Jadi kalau yang tadi uraian saya tadi itu, jadi ketika kita dapat melihat bahwa perekonomian di Israel sangat maju dan banyak membuka peluang bisnis pada masa itu. Bahkan kitab Taurat menempatkan semua kegiatan ekonomi atau bisnis dalam kerangka hubungan perjanjian dengan bangsa Israel. Jadi memang benar-benar ini bisnis bekerja itu adalah kehendak Allah untuk ekonomi keluarga makin naik, kemudian ekonomi kota makin naik. Ini keren Bapak Ibu. Ini keren banget. Jadi marilah Bapak Ibu, siapapun saya tidak tahu berapa banyak dari saudara yang mungkin PHK, putus hubungan kerja. Mulailah mencari. Apa sih yang saya bisa hasilkan? Oke, tidak perlu contohkan orang lain. Contoh diri saya saja. Saya mulai lihat, sejak saya di Ambon, kepala saya selalu dipegang oleh tukang cukur. Oke, tukang cukur gitu. Potong. Gitu. Selalu potong rambut saya ini, pangkas rambut saya. Nah, tapi sejak saya di Amerika, saya mulai mempelajari. Kalau saya minta tukang cukur potong rambut saya, pangkas rambut saya bisa habiskan kurang lebih $20 sampai $25. Satu kali motong. Nah, Anda hitung aja. Rambut saya ini cepat tumbuh. Saya mulai berpikir, kenapa saya tidak mencoba untuk motong rambut saya sendiri? Nah, itu yang saya bilang, mengembangkan potensi sendiri. Itu beda. Oke, saya kemudian membeli gunting sendiri, saya sudah lupa, mesin potong rambut sendiri. Saya beli dan saudara tahu 4 tahun lebih saya potong rambut saya sendiri. Nah, Anda bisa bayangkan berarti saya sudah irit sekian berapa ratus $. Kalau dihitung. Nah, sementara saya sendiri kalau saya potong bisa 1 bulan 1 kali. Nah, Anda bisa bayangin coba. Hitung aja 1 bulan sekali. 12 kali $25 udah berapa, men? Nah, irit kan? Nah, pertanyaannya begini, ini pendeta pelit banget, perhitungan banget. Bukan, itu namanya hikmat. Gitu. Nah, saya mengembangkan potensi saya. Kesimpulannya gini, akhirnya saya sekarang bisa gunting rambut orang, pangkas rambut orang. Tidak perlu pungut biaya. Saya potong anak saya punya rambut sebelum dia ke militer. Saya cukur kasih botak. Siapa yang cukur? Saya. Ada beberapa jemaat. Saya gunting rambutnya. Nah, itu yang saya bilang. Kembangkan potensi. Anda perlu seimbang. Nah, apalagi? Saya keluarkan potensi. Saya salah satu orang yang suka mengerjakan pekerjaan dengan kayu. Gitu. Saya mulai belajar, saya buka YouTube, saya baca, oh kayak gini ya, oh kayak gini. Akhirnya satu waktu ada jemaat yang pingin buat kalau di sini dibilang decking, bagian belakang tuh kayak panggung bagian belakang rumah begitu ya. Nah, saya ditanya bisa nggak? Saya bilang, kalau percaya saya lakukan. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Gitu. Saya bikin, men. Nah, biayanya itu mahal sekali, saudara. Biaya pertukangan di Amerika ini, waduh, Anda kerjakan 1 kali aja, waduh, kamu bisa beli mobil besok. Oh iya, karena mobil di sini harga murah, mobil yang used itu murah sekali. Nah, coba saudara lihat ini. Saya mengerjakannya. Nah, karena saya melakukan, saya dapat pengetahuan tambahan. Dari apa? Saya mulai mengerti. Oh, jenis kayu ini cocoknya ini. Oh, jenis paku yang begini, begini. Kalau skru bundel begini, jenisnya untuk ini. Jadi saya semakin belajar. Jadi pengetahuan saya semakin berkembang. Nah, itu makanya saya mau bilang buat saudara. Bagi Bapak Ibu yang mungkin saja PHK, mulai berpikir, apa sih yang ada di dalam saudara? Mulai kembangkan dan gali itu. Itu saja Bapak Ibu, itu penting. Nah, dulu waktu saya masih di Ambon,
Saya nggak pernah tuh tambah air di wiper untuk mobil, ganti lampu depan mobil, nggak ada. Setelah di Amerika, mau atau tidak mau, saya seperti dipaksa untuk belajar dan mempelajari YouTube. Saya, cara bukanya gini. Oke, saya buka. Manualnya di mana? Manual booknya di mana? Saya kembali ke YouTube. Semua bisa ada, Bapak Ibu. Nah, hari ini mari kita belajar sesuatu. Bagi Bapak Ibu, maaf kata nih, bukan pengangguran ya, tapi mungkin saja Bapak Ibu yang lagi beristirahat di rumah, mungkin belum punya pekerjaan yang tetap begitu. Mulai berpikir, apa yang bisa saudara keluarkan? Dan saya mulai menemukan ada beberapa teman-teman saya terdekat di Ambon dan di Indonesia, mereka mulai ketemu, mereka punya kekuatan. Nah, singkat cerita, sekarang menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mereka bisa bikin kue dan menjadi berkat. Dan dapat pesanan luar biasa banyak. Nah, itu yang saya bilang. Tapi dengar baik, jangan berbisnis sampai kamu lupa ibadahmu. Nah, itu. Nah, jangan sampai itu. Apalagi kalau sudah mengalami keuntungan yang menjanjikan. Waduh, kamu lupa ibadah. Aduh, itu ya repot itu. Ya. Nah, ingat baik. Bapak Abraham pengembala, oke? Dia bisnis pengembalaan, oke? Dia punya kambing domba luar biasa, unta dia punya semua. Dia punya semua. Tapi dia tidak meninggalkan yang namanya mesbahnya. Ibadahnya dia tidak tinggalkan. Ya, hati-hati Bapak Ibu, kita harus seimbang dalam hidup ini. Artinya gini, bekerjamu oke, ibadahmu juga harus oke. Nah, jangan seperti saya contohkan tadi. Main games 15 jam, baca Alkitab cuma 5 menit. Lalu berharap Anda mengalahkan Goliat. Ya keliru. Oke. Berlatihlah lebih banyak untuk mengalahkan Goliat. Seorang petarung terbaik, dia tidak akan menjanjikan kemenangan berikut kalau dia tidak menghabiskan waktunya di medan latihan. Penting untuk itu, bos. Perlu latihan lebih banyak. Daud itu bukan cuma kecil lalu bisa mengalahkan Goliat. Bukan karena faktor Tuhan saja. Tapi dia punya tempat latihan itu ketemu dengan beruang dan singa. Jadi kalau berhadapan dengan Goliat, dia bilang, ini bangsa satu. Ini bangsa ini gue makan dia nih. Ini bangsa enak, ini gue makan. Itu maksud saya. Banyak latihan supaya kita bisa mengalahkan raksasa kita. Ini nggak pernah latihan, berharap bisa mengalahkan Goliat. Ya nggak bisa. Gitu. Di dalam dunia militer pun, tentara yang nggak pernah pakai senjata, yang nggak pernah pegang pakai senjata, nggak pernah nembak pakai senjata, jangan turun ke medan pertempuran. Itu menjadi beban bagi yang petarung. Jangan. Nah, sekiranya Bapak Ibu bisa mendapatkan pemahaman ini ya. Oke. Nah, tapi jangan lupa juga, firman Tuhan sangat menekankan yang namanya ini, kejujuran. Kejujuran dalam apa? Dalam bisnis. Seperti yang dikatakan dalam Imamat 25 ayat 14. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Itu kalimat jelas sekali. Jangan merugikan satu sama lain. Nah, ini di Amerika nih bagus banget. Budaya-budayanya bagus. Bisnisnya bagus. Gini. Ada toko-toko kue tertentu di Amerika ini. Kalau kuenya tidak habis terjual, dia bukan simpan lalu jual untuk esok hari. No. Dia karyawannya dikirim bawa pulang atau dibuang. Nah, kiranya siapapun yang sedang berdagang bisnis hari ini, bisnis makanan, Anda jangan mengolah makanan yang sudah kemarin untuk disajikan kepada customermu hari ini. Nah, sebab Anda bisa menjatuhkan nilai hidupmu. Nah,
Ini prinsip orang Amerika di sini yang bisnis kue makanan itu keren banget, gitu loh. Jadi kalau makanan yang tidak laku hari ini tidak habis terjual, mereka tidak jual di esok hari, no. Besok barang baru. Nah, itu sebabnya kita yang belanja pun, kita yang beli pun rasa aman, gitu loh. Punya rasa aman bahwa yang dijual itu barang baru. Nah, jadi mohon maaf nih semua pedagang-pedagang yang menyaksikan program ini. Mari bertobat kalau Anda pernah melakukannya. Roti nggak jual tidak habis hari ini, kamu jual di esok hari. Nah, itu masalah Bapak Ibu. Waduh, itu jangan begitu. Dengar, Alkitab berkata gini, kasih setia Tuhan itu baru setiap pagi. Gitu. Dia nggak pernah kasih kamu stok yang lama. Stok kemarin, no. Stok selalu baru. Nah, ini bagi para pebisnis, siapapun pekerja, please deh, kerjalah dengan kejujuran, kemaksimalan hidupmu. Maksimalkan potensi terbaik kamu. Toh yang diberkati, yang menikmati hasil pertama siapa? Petani. Petani yang bekerja keras, dialah yang menikmati hasilnya. Kalau Anda menabur terus, artinya gini, kalau Anda bekerja, atau Anda menabur, atau Anda menjual barang-barang yang kemarin tidak laku, tapi kamu jual besok, apalagi itu makanan minuman, hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Nah, itu berbahaya. Nah, justru ada beberapa nilai kehidupan yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu hari ini. Kepada Bapak Ibu yang sedang menyaksikan hal ini, bahwa seperti gini. Saya belajar dari salah satu pebisnis orang Chinese di Ambon. Ya. Saya masih ingat waktu saya umur masih SD. Iya, masih SD, saya masih ingat itu. Nah, kalau saudara usia-usia 11 tahun ke bawah itu kan paling masih gotol-gotolnya sama permen. Entah itu permen karet yang bulat-bulat itu. Nah, itu suka banget itu. Nah, jadi saya masih ingat sekali. Antara toko Sun dengan toko Beng ini, namanya Sun dan Beng. Ya. Mereka bersaudara tuh, Sun dan Beng. Nah, Sun dan Beng ini tokonya itu jarak antara rumah saya dengan tokonya dia jauh banget, cukup jauh kalau jalan kaki jauh. Nah, yang ajaibnya ada toko di sekitar saya yang lain. Tapi kenapa saya selalu pergi ke toko Sun dan Beng? Karena kalau saya pergi ke situ, Sun dan Beng selalu menitipkan yang namanya permen, kayak bonus begitu. Apalagi dia lihat anak-anak kecil kalau datang belanja gitu, oke, ini buat kamu kembang sugus, permen gitu, dia suka kasih gitu. Itu bikin saya terganggu dalam pengertian gini. Waduh, mestinya kan jalan ke sana jauh. Kalau ini ada toko di samping rumah, kenapa nggak beli dia aja di sini? Tahu nggak? Saya berani jalan jauh. Kenapa? Karena ada permen. Jadi dia tak tarikan saya tuh boleh juga nih orang ya, gitu. Ayah saya selalu pergi ke dia, men. Gitu. Setiap kali pulang mulut saya selalu kunyah permen. Nah, itu yang saya bilang. Kiranya Bapak Ibu yang bisnis ini ambil prinsip-prinsip bisnis yang bagus ini. Itu kalau orang beli gitu, tambah sedikit lah di situ. Beli makanan gitu. Kalau saudara lihat ini orang badan besar, kayaknya makan banyak, tambahlah. Tambah 2 centong nasi biar dia kenyang gitu. Besok dia balik lagi. Kenapa? Kalau di kios sana saya dapat nasi sedikit. Di sini gue dapat 1 tempat nasi. Dia balik lagi ke saudara. Tambah dikit lah. Kamu juga nggak miskin kan? Kamu juga nggak rugi toh. Nah, tapi itu yang saya bilang. Anggap saja itu kamu sedang memberkati orang. Dan saudara tahu, itu saya punya kejadian dengan Sun dan Beng itu menginspirasi saya untuk menyampaikan hal ini, bahwa mari coba menabur yang baik gitu loh. Bisa dimengerti. Itu saya usia-usia kecil itu saya tertarik banget pergi ke tokonya dia tuh. Gitu. Nah, sampai akhirnya satu waktu mereka pindah dan punya toko yang besar di depan rumah sakit umum gitu. Di Kudamati. Itu toko masih ada sampai sekarang itu. Nah, itu yang saya mau bilang buat saudara Bapak Ibu. Nah, ini kiranya mari kita buat sesuatu yang berbeda dari umumnya gitu loh. Nah, oke. Itu saja dulu. Nah, pelan-pelan.
Itu kesaksian saya dengan Sun dan Beng. Ini khotbah kasih nama, ini khotbah judul nama Sun dan Beng, boleh juga. Oke. Baiklah. Nah, perlu dipahami bahwa walaupun ada bentuk-bentuk bisnis yang ditemui dalam perjanjian lama, tetapi ada satu contoh konkret yang membahas tentang hamba Tuhan yang melakukan praktek bisnis karena masa perjanjian lama, dan hamba Tuhan artinya seorang imam untuk menjawab kebutuhan-kebutuhannya. Seperti tadi saya katakan tuh, ada juga hamba-hamba Tuhan, artinya pebisnis, dia hamba Tuhan, tapi pebisnis. Ibadahnya seimbang dengan bekerjanya. Artinya bekerjanya seimbang dengan ibadahnya. Jangan sampai satu yang mendahului dari yang lain. Seimbang. Tujuannya apa? Supaya ibadahmu itu orang bisa nonton di tempat pekerjaan. Dan ibadahmu juga dinonton sama Tuhan bahwa kamu tidak melalaikan pekerjaanmu. Gitu loh. Nggak nyuri-nyuri waktu gitu ya. Nah, itu juga mesti hati-hati tuh. Nah, Oke. Nah, mari kita lihat ini. Dunia usaha adalah sebuah, saya sebut itu kota besar. Ya. Saya sebut dunia usaha itu kota gitu. Nah, orang Kristen mula-mula menjadikan dunia usaha sebagai titik penting dari pelayanan mereka. Karena pekerjaan mereka secara teratur membawa ke sana. Artinya mereka besar, selain mereka berusaha bisnis, tapi pelayanan mereka juga naik. Jadi bekerja dan bisnis itu hal yang baik. Dan harus berjalan bersamaan, seimbang. Nah, bisnis adalah sesuatu yang normal bagi mereka untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang mereka temui. Jadi, bisnis tempat Anda bekerja, tempat di mana kamu mendapatkan gaji tiap bulan atau per minggu atau per hari, disitulah tempat di mana kamu punya mimbar untuk menyampaikan pesan Tuhan. Saya tidak suruh Anda bawa mimbar gereja, cabut mimbar dari gereja, taruh di tempat pekerjaan lalu Anda khotbah. No, bukan itu cara. Nah, tapi kehidupanmu bersuara di tempat kamu bekerja. Itu menarik. Nah, kalau kehidupanmu berbicara keras di tempat pekerjaan, itu akan menarik semua orang untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan, nasihat dari Anda. Gitu. Nah, mereka melihat dunia usaha sebagai jemaat. Nah gini, kalau pebisnis, pekerja seperti kita akan melihat dunia usaha sebagai jemaat. Dan bisnis mereka sebagai mimbarnya. Nah, bagi mereka bersaksi adalah gaya hidup. Nah, itu keren. Jadi, Anda yang bekerja, gaya hidup yang perlu ditularkan dalam pekerjaanmu. Jangan kerja malas-malas Bapak Ibu. Percayalah, kamu di keluar. Gitu. Kalaupun perusahaanmu mau tutup, karena kamu pekerja bagus, pekerja yang baik, kamu bakalan di kick out, artinya kamu bakal ditendang atau di lay off menjadi orang yang terakhir. Gitu. Nah, yang lain yang malas-malas di kick out duluan gitu loh. Baru kamu yang terakhir. Nah, itu yang saya mau bilang Bu Saudara. Mari kita jadi berkat. Oke, beberapa dari Anda pernah mengatakan begini, tapi Pak Pendeta, di Amerika ini rasis banyak. Oh, begini Bapak Ibu. Rasis itu bukan cuma di Amerika. Dalam keluarga juga bisa ada rasis. Nah, di mana-mana ada rasis. Nah, tapi pertanyaan saya adalah, rasis dan tidaknya itu diukur dari bagaimana kita bersikap dengan situasi. Itu saja. Kalau Anda tahu bahwa besi, kalau Anda tahu besi itu panas,
ya jangan sentuh. Kalau Anda sentuh, ya Anda kena. Apa yang harus Anda lakukan? Sentuhnya pakai apa? Anda perlu pakai sesuatu untuk bisa tahan besi panas itu. Mungkin sarung tangan dan sebagainya. Ini maksudnya apa nih? Kalau kamu tahu bahwa orang itu cepat panas, jangan sentuh. Sentuh dia dengan hal yang lain. Ada perantaranya. Bagaimana perantaranya Pak Pendeta? Yang pertama yang kamu harus, kalau kamu orang spiritual, kamu doakan dia. Sebut namanya dalam doamu. Karena doa bisa rubah banyak hal, termasuk sikap hati orang. Nah, ini yang perlu kita lakukan dari waktu ke waktu. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, coba lihat ini. Kenapa saya ingin diskusikan hal ini kepada Bapak Ibu, soal bisnis ini? Nah, kenyataannya di dalam Alkitab kalau saudara baca baik-baik, hanya ada satu dari 40 manifestasi keajaiban luar biasanya Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Alkitab. Dari 40 manifestasi luar biasa, hanya ada satu yang terjadi di Bait Allah. Selebihnya terjadi di luar Bait Allah. Oke, nah lihat. Kalau saya bisa terjemahkan ini. 40 mujizat, hanya satu yang terjadi di Bait Allah. Selebihnya di luar Bait Allah. Nah, yang satu itu penyembuhan orang lumpuh di gerbang indah Bait Allah. Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Sementara mujizat, hal-hal luar biasa dan spektakuler itu terjadi yang dilakukan Yesus paling banyak tuh di rumah, di jalanan. Halo. Ya. Bahkan Yesus menjumpai orang-orang hebat itu di jalanan. Nah, ini ada apa gitu loh. Nah, berarti Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ada di dunia bisnis atau dunia bekerja atau saudara sebagai guru, sebagai tenaga pengajar, saudara dosen, profesor, doktor, bahkan Anda dokter, juru rawat, bahkan Anda seorang penjual kue, atau Anda seorang usahawan, atau Anda seorang pekerja di pemerintahan, mimbar Anda itu besar dan luas. Karena Anda berhadapan dengan orang-orang yang memiliki temperamen yang berbeda-beda. Tapi disitulah pesan Tuhan bisa disampaikan. Ingat baik, 40 keajaiban luar biasa yang dilakukan Tuhan, satu saja yang terjadi di mana? Di depan gerbang Bait Allah. Nah, saya baca buat saudara. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang. Dengar, dekat pintu gerbang Bait Allah, bukan di dalam. Di gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Artinya begini, sebelum itu duit masuk ke kantong persembahan, ini orang sudah dapat jatah pertama dulu. Oke, gini. Tadi saya katakan 40 hal luar biasa dilakukan Tuhan. 39 terjadi di luar gedung Bait Allah atau sinagog, di luar sinagog, rumah-rumah ibadah. Tapi justru 39 itu terjadi di luar Bait Allah atau sinagog, ya, rumah-rumah ibadah. Hanya satu ini yang terjadi di depan gerbang Bait Allah. Hanya satu ini. Berarti kita bisa menarik kesimpulan begini. Dunia
dunia usaha itu tempat yang paling tepat untuk Anda menghadirkan Yesus. Bisa dimengerti. Goliat dibunuh di medan pertempuran. Dunia usaha itu medan pertempuran untuk Anda menghadirkan kualitas Tuhan. Jadi Anda ke gereja hari Minggu, Anda dilengkapi. Anda dilengkapi, Anda terima firman Tuhan. Anda terima firman Tuhan. Anda terima kebenaran Allah. Anda penuh dengan firman. Hari Senin sampai Sabtu, Anda di mana? Tempat usaha. Anda pakai firman hari Minggu itu, nggak cukup. Anda perlu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Anda perlu isi firman setiap hari. Waktu kamu keluar, ketemu dengan Goliatmu, kamu punya senjata keren. Dan senjatamu, kamu terima dari pendetamu, kamu terima dari gembalamu pesan firman Tuhan. Kamu terima dari pesan firman Tuhan. Lalu kamu gunakan itu untuk mengalahkan Goliat sepanjang hari Senin sampai Sabtu. Dilengkapi dengan meditasi pribadi Anda Senin sampai Sabtu. Lengkapi dirimu untuk kalahkan Goliatmu. Nah, karena Goliat itu sedang tunggu kamu di luar. Kamu keluar pintu gereja nih, Goliat tunggu kamu. Gitu. Bahkan maaf nih, kamu keluar pintu gereja terima firman Tuhan nih. Tapi begitu kamu masuk rumah, Goliat juga ada di rumahmu. Jangan-jangan istrimu bisa jadi Goliat. Jangan-jangan suamimu bisa jadi Goliat. Atau anak-anakmu jadi Goliat. Nah, oke. Lihat ini. Hanya satu yang terjadi di depan pintu gerbang bait Allah itu. Nah, jadi sebenarnya Tuhan sedang bilang begini. Kamu terima firman dari hamba Tuhan, kamu terima firman dari gembalamu, tapi prakteknya itu di lapangan, itu mana? Senin sampai Sabtu. Disitulah kamu harus memaksimalkan potensi terbaikmu. Doa dan harapan saya dari tempat ini, kiranya saudara bisa nangkap apa yang menjadi maksud dan tujuan pemberitaan kita hari ini. Sebarkan ini kepada banyak orang supaya mereka pun memiliki pemahaman yang kurang lebih sama dengan Anda. Nah, menariknya begini, di ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata kepada orang itu, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Artinya gini, tujuan dan maksudnya gini. Anda ada di ruang, Anda di dunia usaha. Bukan cuma Anda memberi kepada orang yang kurang, tapi Anda harus sertakan Yesus di dalamnya juga. Itu yang penting. Saya tidak mengajarkan Anda jadi Santa Claus di mana-mana, tapi Anda harus menjadi Santa Claus yang disertai doa dan ada kebenaran yang disampaikan. Nah, dan kiranya perbuatan-perbuatan kasihmu di luar gedung gereja itu menunjukkan bahwa kamu murid-murid Tuhan. Kamu adalah anak-anak Tuhan. Itu saja. Nggak perlu yang lain. Nggak perlu kerjakan hal-hal yang lain. Gitu. Nah, jadi kiranya pelajaran kita hari ini bisa mendapat tempat di setiap hati dan kita belajar sesuatu. Gitu. Dan Coba belajar dan renungkan, dengar kembali apa yang saya sampaikan. Nah, besok kita akan lanjutkan dari sisi yang lain juga. Gitu. Nah, kita akan pelan-pelan kita akan belajar dan kita bedah ini satu persatu. Dan ingat baik, ibadahmu oke, tapi jangan lupa kerjamu juga oke. Kerjamu oke, ibadahmu juga oke. Jangan sampai kerjamu lupa ibadahmu, itu yang salah. Gitu. Makanya kalau kamu ketemu masalah, kamu cepat mundur. Kenapa? Karena ibadahmu segini, tapi kerjamu selangit. Itu keliru juga. Makanya ada banyak orang yang stres ketika bekerja. Kenapa? Karena tidak dibarengi dengan ibadah.
Ibadahmu yang menjaga kualitas kerjamu, menjaga suasana hatimu. Ketika pekerjaan-pekerjaan ketika teman-teman kerja tidak setuju dengan cara-caranya kamu, ibadahmu itu yang menjaga kamu. Bisa dimengerti dan dipahami. Seperti tadi saya contohkan Ayub itu Bapak Ibu. Ayub itu menjaga anak-anaknya dengan apa? Mempersembahkan korban, mendoakan anak-anaknya. Teruslah berdoa dan mengerjakan bagian saudara. Semua yang kamu tabur, semua yang kamu kerjakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dengar baik, bekerjamu oke, tapi ibadahmu juga harus oke. Kehidupan ini perlu seimbang. Oke? Kalau kamu terlalu banyak ibadah sampai lupa bekerja, akhirnya kamu jadi rohaniawan yang tidak seimbang. Apa-apa sedikit rohani, apa-apa sedikit dirohanikan. Akhirnya orang yang bekerja pun mau mendekat susah. Gitu. Nah, yang perlu kamu lakukan adalah bekerja seimbang, ibadah harus seimbang. Amin Bapak Ibu. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di esok hari dengan pesan yang berbeda. Tetap dalam konteks bisnis. Bisnisku, mimbarku. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di esok hari dalam program yang sama. Terima kasih untuk Ibu Ella Rum dan Ibu Esther Kadang yang sudah bergabung. Dan Ibu Seli Amba, hamba Tuhan yang luar biasa. Halo Ibu Nane, Tuhan berkati. Bapak Pendeta Isa Kilmanun, Ibu Mercy Talahatu, Ibu Syane Lewantaur, Tuhan memberkati Ibu Syane dan Ibu Mariska Sahuleka, Tuhan memberkati. Tetap semangat dan jadilah berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan selamat bergabung untuk Bapak Yosi Suleman Tuhehai. Bapak Yosi, itu daerah tempat pelayanan kamu itu tanahnya masih luas. Coba kamu garap jadi pertanian di situ Om Yosi ya. Lalu kemudian Ibu Ivon Telusakulalean. Wais, mantap sekali Ibu Ivon ini. Ibu Ivon, mahasiswamu itu adalah ladangmu. Tabur yang baik sebab kamu sedang mempersiapkan pemimpin-pemimpin hebat di kemudian hari. Who knows, dari semua mahasiswa yang kamu ajarkan, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi menteri ini, ada yang jadi presiden, ada yang jadi kepala ini, kepala itu. Wah, luar biasa. Keren banget. Tuhan memberkati setiap kita. Tetap mantap dan tetap semangat Bapak Ibu. Dan shalom juga untuk Bapak Pendeta Yonatan Edi Heriawan. Haleluya. Bapak Pendeta. Selamat bergabung juga Bapak Pendeta Albert Lintang. Waduh, Bapak Pendeta ini tambah mantap sekali ya. Aduh, Ibu Tince Kurnala, salam hormat buat Bapak di rumah. Dan Ibu Lindawati Sugianto. Waduh, Ibu Landiwanti Sugianto. Oke, mantap. Keren banget, keren. Thank you. Tuhan memberkati. Bapak Jeffrey Haspers, apa kabar Bapak Jeff? Terima kasih. Waduh, Tuhan berkati. Thank you banget. Kiranya apa yang menjadi pesan Tuhan di pagi ini menginspirasi beberapa dari Anda. Dan tetaplah jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan Anda. Sukacita Yesus menjadi bagian hidup kita. Haleluya. Sebelum kita pisah, saya mau berdoa buat beberapa dari Bapak Ibu yang sudah bergabung di pagi ini bersama dengan saya. Haleluya. Sebentar Bapak Ibu. Oke, saya minta waktu sebentar. Saya sedang membaca beberapa teman-teman yang inbox untuk meminta permintaan doa. Salah satu yang ditujukan boleh untuk salah satu ibu yang sedang baru selesai operasi di sekitar perut.
Ya. Oke, saya akan berdoa untuk itu. Dan kemudian ada juga pesan yang masuk untuk sebentar Bapak Ibu. Untuk Bapak Pendeta tolong berdoa buat kandungan saya. Kami pingin punya baby. Aduh. Memang ini misteri ilahi Bapak Ibu ya. Oke, baik. Kemudian ada juga yang minta berdoa untuk Pak Pendeta tolong berdoa buat anak perempuan saya ulang tahun. Oh ya. Oke, waduh ini kalau waduh sayang kamu di Indonesia ya. Kalau kamu di Amerika kita so makan enak ini ya. Ulang tahun ini. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Satukan hati. Shalom Bapen. Tuhan memberkati. Thank you. Aduh, Tuhan berkati. Ingat ya, mahasiswa yang nonton program ini, khusus untuk materi ini, kuliah bagus, ibadah harus bagus. Jangan ibadahmu bagus, tapi kuliahmu begini, jangan. Itu salah besar. No. Kamu gak bakalan jadi berkat. Gitu. Kuliah oke, ibadah oke, itu keren. Nah, gitu. Ingat baik, dunia tidak nonton kau pu ibadah saja. Tapi dunia nonton kau punya pekerjaan selama perkuliahan. Apakah kamu mencerminkan anak Tuhan atau tidak? Oke? Ya, oke, baik. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Dari tempat ini Tuhan kami berdoa khusus buat beberapa ibu yang pengen punya baby dalam pernikahan mereka. Aku perkatakan Tuhan, ada kehidupan rahim, ada kehidupan benih di dalam rahim mereka. Aku perkatakan dalam nama Yesus, seperti Hana yang berdoa, seperti Sarah yang mengharapkan janji Tuhan, seperti Rahel yang menunggu-nunggu anak-anaknya. Demikianlah Tuhan, ibu-ibu ini menunggu rahim mereka. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, seperti Tuhan berkati rahim dari Hana untuk menghadirkan Samuel. Dari situlah dua raja besar Israel diurapi. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pakai hidup ibu-ibu ini Tuhan. Benih suaminya diberkati, sel telur istrinya diberkati. Bapa, dalam waktumu mereka ketemu menjadi benih yang luar biasa, menjadi putra dan putri yang luar biasa. Diberkatilah pernikahan mereka, kesukaan Tuhan menjadi bagian hidup mereka. Roh Kudus, terima kasih banyak Bapa. Dan dari tempat ini Tuhan kami berdoa untuk salah satu ibu yang mengalami proses operasi yang telah selesai dalam masa pemulihan untuk bagian perut yang dioperasi Tuhan. Kami perkatakan sembuh dalam nama Yesus. Aku perkatakan Tuhan, proses ini akan cepat kering, pemulihan cepat diadakan, dan Tuhan Engkau dipermuliakan. Kami panggil Tuhan di tengah-tengah air mata kami. Kami akan terus menyembah Tuhan di tengah-tengah rasa sakit kami. Kami perlu Tuhan ketika Tuhan datang melakukan bagiannya. Kami perkatakan kesembuhan bagi penyakit kanker yang kami hadapi. Payudara kami yang mengalami masalah, Tuhan kami katakan sembuh dalam nama Yesus. Bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami proses kesembuhan pada payudaranya, letakkan tanganmu dan kami satukan hati hari tempat ini. Sembuh dalam nama Yesus. Kami perkatakan Tuhan mujizat. Tuhan, kami pakai kalimat yang dilakukan dan dikerjakan oleh Petrus dan Yohanes. Pada kami tidak ada emas dan perak, tapi kami punya Yesus, orang Nazaret itu. Sembuh dalam nama Yesus. Kami perkatakan dalam nama Yesus, pulih dan ada bayi dalam rahim. Dalam nama Yesus. Beberapa dari ibu-ibu, bapak-bapak yang sedang mengalami PHK karena pabrik atau pekerjaan atau kantor tutup dan sebagainya. Kami perkatakan hari ini Tuhan, ada kesembuhan Tuhan terjadi. Dalam nama Yesus. Sembuh pulih dalam nama Yesus. Dan aku berdoa dalam nama Yesus memberkati salah satu dari
penikmat kebenaran Fendi menyapa ini, yang memiliki anaknya ulang tahun hari ini. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, urapi dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Bagimulah segala kemuliaan, hormat dan kuasa. Pertambahan setahun ini Tuhan kiranya menjadi kekuatan baik untuk anak ini bertumbuh memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus aku perkatakan, mata kakimu diperkuat. Ella, taruhlah kedua tanganmu di lututmu itu. Aku perkatakan Ella dalam nama Yesus, mata kakimu diperkuat. Tuhan, seperti Tuhan kirim Yohanes dan Petrus di gerbang indah dari bait Allah itu, Tuhan yang sama mengirimkan Petrus dan Yohanes untuk membantu dia berdiri dari kursi roda dan ranjang petidurannya. Dalam nama Yesus aku perkatakan sembuh dalam nama Yesus. Seperti Tuhan yang memerintahkan Harun dan Hur menahan Yosua, Tuhan menahan dari tangan Musa untuk peperangan Israel dan Amalek. Demikian Tuhan, peperangan ini menjadi milikmu. Dan kiranya Tuhan kirim dan melepaskan setiap orang yang terikat dengan kekalahan-kekalahan dalam kehidupannya. Tuhan tolong, ada kemenangan demi kemenangan. Roh Kudus berkati. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan kami perkatakan Tuhan, pekerjaanmu yang sudah hilang, kamu akan kembali lagi dalam nama Yesus. Pekerjaan itu akan kembali lagi dengan waktu dan cara Tuhan, bukan dengan cara kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, Anda bisa mendengarkan siaran ini ulang setelah program ini ditutup. Terima kasih, sampai jumpa di esok hari dengan pesan yang sama, bisnisku, mimbarku, sadap. Tuhan memberkati, sampai jumpa di esok hari. Haleluya.